Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami boleh melihat Engkau baik di dalam hidup kami. Bapa, saat ini berbicaralah atas kami lewat firman-Mu. Karena kami sudah siap. Berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah topik berjudul Dipanggil untuk Percaya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 115, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Mazmur 115 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 merupakan Mazmur yang secara tegas menolak segala bentuk iman yang berpusat pada manusia. Mazmur ini tidak ditujukan untuk menghibur,
melainkan untuk menyatakan apa yang benar dan mengoreksi apa yang salah. Dalam Mazmur ini kita dapat melihat bagaimana setiap perkataan memaksa manusia berhadapan dan menerima realitas Allah yang hidup dan berdaulat. Bukan Allah yang dipaksa untuk memenuhi kebutuhan psikologi manusia. Dalam Mazmur ini, iman ditempatkan bukan sebagai sebuah pengalaman subjektif, melainkan sebagai tuntutan mutlak dalam relasi perjanjian Allah yang menuntut kepercayaan penuh manusia kepadanya. Jika kita menganggap tuntutan Allah ini berat, maka justru menegaskan bahwa kondisi rohani kita sudah bergeser menjauh dari kebenaran. Mazmur 115 diawali dengan pernyataan yang secara langsung mengkonfrontasi kecenderungan manusia berdosa. Dalam ayat 1 dituliskan, "Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu." Kalimat ini bukan sekedar ekspresi kesalehan dari pemazmur, melainkan juga sebuah teguran dan koreksi atas kecenderungan manusia untuk mencari bagi dirinya sendiri kemuliaan, pujian, dan pusat perhatian. Manusia tidak pernah boleh menjadi pusat. Segala bentuk penempatan manusia sebagai tokoh sentral, baik itu karena prestasi, keberhasilan, moralitas, dan sebagainya, adalah sebenarnya telah menggantikan posisi yang seharusnya hanya bagi Allah. Bukan berarti manusia tidak boleh berprestasi, tidak boleh berhasil. Bukan itu. Bahkan manusia harus berprestasi, harus berhasil, harus memiliki moralitas yang baik. Tetapi yang boleh menerima segala pujian, hormat, dan pengagungan bukanlah manusia itu, melainkan Tuhan Allah yang menciptakannya. Kecenderungan ini sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pelayanan gerejawi misalnya, keberhasilan sebuah gereja sering diukur hanya dari jumlah jemaat, pertumbuhan finansial, atau pengaruh sosial yang dapat diberikannya. Ketika sebuah pelayanan dianggap berhasil karena data statistik yang mendukung, maka mulailah adanya perasaan untuk ingin mendapatkan pengakuan bagi diri sendiri. Nama Tuhan tetap disebut dalam doa, tetapi pusat dari pelayanan dan penyembahan itu sudah bergeser. Bukan lagi melayani Tuhan dengan tulus, melainkan mulai melayani ego sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Mazmur 115, kasih dan kesetiaan Allah ditegaskan. Allah layak dipercaya bukan karena manusia berhasil mengelola hidupnya, melainkan karena Allah setia terhadap perjanjiannya. Disinilah seringkali iman menjadi goyah. Manusia cenderung mempercayai Allah secara kondisional. Misal, akan percaya kepada Allah jika. Sehingga iman akan terasa stabil hanya jika hidup berjalan sesuai dengan rencana. Ketika kegagalan, penyakit, atau kehilangan terjadi, kepercayaan kepada Allah menjadi goyah. Allah ditempatkan seolah-olah bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan manusia. Dalam hal inilah Mazmur 115 menolak pola iman semacam itu. Kepercayaan yang bergantung pada keadaan bukanlah iman, melainkan perhitungan untung rugi yang dibungkus oleh bungkusan rohani. Dalam ayat 2 dikatakan, bahwa bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel menanyakan di manakah Allah mereka. Hal ini mencerminkan pola pikir mereka bahwa Allah dinilai dari hasil yang terlihat. Jika Allah memang ada, maka Allah mengerjakan sesuatu yang terlihat. Jika tidak terlihat, maka Allah tidak ada. Inilah pola pikir sesat bangsa-bangsa di sekitar Israel saat itu, dan mungkin juga merupakan pola pikir yang sama yang berada pada kita saat ini. Mengukur Allah dengan ukuran manusia. Jawaban pemazmur dalam ayat 3 menegaskan, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Pernyataan ini menegaskan kedaulatan Allah secara mutlak. Allah tidak bertindak untuk memenuhi standar keberhasilan manusia. Ia tidak berada dalam posisi untuk dinilai oleh pengalaman manusia. Iman sejati dimulai ketika manusia berhenti menjadikan dirinya sebagai ukuran bagi tindakan Allah. Namun, kedaulatan Allah inilah yang sulit untuk diterima manusia. Dalam keseharian, manusia dibentuk untuk merencanakan, memprediksi, dan mengendalikan pendidikan, teknologi,
mendorong manusia untuk percaya bahwa masa depan berada dalam genggamannya sendiri. Sebagai akibatnya, kepercayaan kepada Allah seringkali kehilangan maknanya, hanya menjadi slogan saja, bukan fondasi hidup. Manusia percaya kepada Allah sejauh tidak mengganggu otonomi manusia. Ketika Allah bertindak di luar rancangan manusia, kepercayaan kepada Allah berubah menjadi protes dan kekecewaan. Tentunya kita sering mendengar orang berkata, atau mungkin kita sendiri yang protes, "Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya?" Pertanyaan yang seringkali lahir dari asumsi bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai keinginan pribadi. Ketika tantangan dan ujian hidup datang, Allah dianggap gagal memenuhi kewajibannya melindungi manusia. Inilah yang terjadi ketika manusia, diri kita sendiri, dijadikan sebagai pusat, bukan Allah. Oleh karena itulah Mazmur 115 ayat 1-8 berfungsi sebagai koreksi terhadap iman yang berpusat pada diri manusia. Mazmur ini tidak memberi ruang bagi kompromi, karena iman sejati tidak diukur dari seberapa nyamannya kita dengan Allah, melainkan dari seberapa banyak kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Allah dan memberikan kemuliaan hanya kepadanya. Allah yang hidup dan layak dipercaya sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipanggil untuk percaya kepada Allah, berarti dipanggil untuk menanggalkan tahta pribadi, menyerahkan kendali kepada Allah, dan mengakui bahwa Allah saja, bukan manusia, yang layak menerima segala hormat dan pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali menegur dan memproses iman kami, mengingatkan kami bahwa hidup ini bukan untuk meninggikan diri kami, melainkan untuk memuliakan nama-Mu saja. Oleh karena kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah, kami menyadari bahwa hati kami begitu mudah tergoda untuk menjadikan diri sendiri sebagai pusat, mencari pengakuan, mengukur keberhasilan, bahkan menilai kehadiran-Mu dari kenyamanan dan hasil yang terlihat. Oleh karena itu kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Teguhkan kami agar kami dapat dibentuk oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.